Lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dan sudah bergabung bersama kami di sini Pak Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Selamat malam Pak Nasaruddin. Selamat malam. Saya akan ke Pak Nasaruddin terlebih dahulu ya Pak Heri. Kalau kita bicara soal rencana mobilisasi massa, sejauh mana kemudian Istiqlal mengetahui informasi ini Pak Nasaruddin? Iya, kami dari pihak Istiqlal belum pernah menerima surat apapun, pemberitahuan dari manapun akan adanya massa yang ke Istiqlal. Jadi saya juga menjadi ragu apakah betul jangan sampai hanya massa imajinasi gitu ya. Sebab pergerakan di Istiqlal sampai kemarin tadi ya itu belum ya biasa-biasa tuh, belum ada perkembangan yang sangat signifikan. Biasanya kan mungkin karena libur ya, kayak kemarin banyak. Istiqlal itu kalau libur itu banyak orang. Rekreasi spiritual di masjid itu. Apalagi kalau kita libur ya, itu selalu kita isi dengan pengajian-pengajian. Karena memang masyarakat atau jamaah Istiqlal itu menghendaki setiap hari libur itu Istiqlal itu pasti ramai. Artinya Pak Kiai belum ada informasi apapun terkait dengan rencana pengumpulan sejumlah massa dan melakukan aksinya salah satu titik kumpulnya di Istiqlal Pak Kiai? Kalau dulu 212, 411 ada informasi dan kita pun juga siap, termasuk menyiapkan air wuduknya. Kalau enggak itu kan nanti di antisipasi kurang cukup airnya ya. Tapi alhamdulillah sudah berapa kali melakukan, sudah berapa ke Istiqlal kedatangan tamu tanda kutip ya. Alhamdulillah kami bisa mengatasi. Pernah memang sedikit agak terlambat airnya ya, karena volume air kita itu juga sangat terbatas ya. Bukan terbatas, tapi begitu banyaknya orang sampai tidak sanggup untuk mengisi bak-bak yang kosong itu. Bayangkan sampai mungkin jutaan orang mau sholat Jumat pada waktu itu ya. Akhirnya kewalahan kita mensuplai. Jadi di tempat lain mungkin kosong, tapi di kolam yang satu juga ada. Ya. Belum ada informasi Pak Kiai, tapi kalau kita bicara soal upaya umat untuk beribadah tentu kita tidak bisa melarang. Tapi kemudian bagaimana ketika niat beribadah itu dikorelasikan dengan kepentingan-kepentingan politik yang saat ini terjadi di Jakarta. Bagaimana Pak Kiai melihat hal ini? Kalau kami di pihak Istiqlal itu tegas ya. Kami tidak bisa menghalangi orang untuk datang sholat Jumat. Ya, kami juga sampaikan kepada rekan-rekan dan para petugas keamanan juga ya. Kita tidak boleh menghalangi orang untuk datang sholat Jumat. Karena sekian kali pertemuan itu kan selalu eventnya hari Jumat ya kan. Ya, apa alasan kita untuk menolak mereka untuk tidak sholat Jumat? Tapi kami juga pihak Istiqlal tidak memberikan izin untuk membuat semacam panggung terbuka untuk melakukan aksi kampanye di Masjid Istiqlal itu kan tidak boleh menurut peraturan ya kan. Jadi kami tidak boleh menerima spanduk apapun yang berbau politik praktis di Istiqlal. Itu tegas ya. Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada teman-teman mengindahkan hal itu ya. Yang terakhir ini saya juga kaget ya. Justru tidak ada informasi, tidak pernah ada semacam pemberitahuan begitu Pak Kiai? Pemberitahuan akan ada akumulasi massa di Istiqlal. Jadi saya pikir jangan-jangan ini hanya semacam isu begitu Pak Kiai? Isu dramatisasi seolah-olah akan terjadi. Termasuk apakah sudah ada koordinasi dari pihak kepolisian atau KTNI yang kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Istiqlal Pak Kiai? Iya, kami kan selalu ada teman-teman di situ kan. Kami juga akan kedatangan tamu besok ini ya, hari Kamis. Wakil Presiden Amerika, jadi kami memang Istiqlal lagi sedang berbenah ini, karena kita akan kedatangan tamu, Wakil Presiden Amerika akan datang hari Kamis itu, jadi kami juga siap-siap, termasuk juga, pokoknya pembenahan lah, biasa kalau kepala negara seperti kemarin Raja Saudi, kemudian juga Presiden Afghanistan, setiap kali ada kepala negara datang ke istana, hampir semuanya itu juga ke Istiqlal. Nah besok ini ada tamu dari Amerika. Jadi artinya kalau terkait dengan aksi mobilisasi massa ini masih belum ada informasi apapun. Ya. Baik, saya akan ke Mas Heri. Mas Heri, dengan adanya upaya mobilisasi massa, sejauh mana kemudian ini bisa menurunkan potensi partisipasi masyarakat besok di Pilkada Jakarta? Iya, sepanjang malam ini ya, tadi Pak Kiai sudah mengatakan tidak ada pemberitahuan ke Istiqlal. Saya masih tetap mengatakan mudah-mudahan tidak ada. Ya, tidak ada. Kalaupun ada, memang instrumennya itu memang aparat keamanan untuk melakukan itu. Kalaupun sampai itu kejadian, memang
dikhawatirkan kita adalah masyarakat itu menjadi takut kan pergi ke TPS misalnya. Nah tentu saya kira harapannya itu tidak terjadi. Nah makanya Pak Wapres kan sudah memberikan statement bahwa pergilah ke TPS dengan hati dan perasaan yang gembira. Gembira begitu ya? Nah, aparat keamanan malam ini sudah berjaga-jaga di TPS. Nah, masyarakat Jakarta jangan khawatir. Ya, dari Istiqlal sudah ada pemberitahuan. Saya juga melihat langsung tadi di lapangan aparat keamanan di TPS sudah ramai. Nah, artinya besok masyarakat Jakarta ya silahkan datang ke TPS. Jangan ada perasaan takut, berikan hak pilih ya untuk memilih pemimpin baru mereka. Sehingga proses demokrasi ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu yang paling penting. Anda sependapat dengan hal ini Pak Kiai? Iya, sangat sependapat ya. Pak Presiden juga tadi bicara tadi sore ya, kemudian juga Wapres, tokoh-tokoh ulama kita. Jadi siapa lagi yang kita akan dengarkan kalau bukan tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan umara itu kan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dan juga umat yang baik, itu tentu harus punya figur yang kita mau dengar ya kan. Kalau kita nggak punya figur dan kita tidak mau dipimpin oleh figur yang lain ya, jadi saya kira nanti juga itu persoalan tersendiri ya kan. Umat itu harus ada imamnya, tidak mungkin ada makmum tanpa ada imam. Jadi ada imam yang berwibawa, dengan demikian juga akan tercipta makmum yang berwibawa. Tapi antara imam dan makmum itu juga harus ada imamah, konsep kepemimpinan itu kan. Analogi sholat berjamaah ini kan sangat indah. Imam tidak boleh dibiarkan salah, maka itu harus ada hak kritik dari seorang makmum. Ya, subhanallah kelebihan rakaatnya. Analogikanlah ini bahwa ini adalah seandainya ada sesuatu yang mungkin kurang-kurang dalam mengelola republik ini, itu kan imamnya berarti keliru dan makmum di belakangnya itu bisa mengkritik dengan cara santun, ya kan. Nah kembali kepada persoalan besok ini, saya kok ingin melihat ya bahwa pesta demokrasi yang kita akan langsungkan insya Allah besok ini di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kan window untuk mengintip Indonesia itu siapa ya kan. Kalau kita mampu menampilkan DKI Jakarta yang perfect ya, betul ada semacam pergerakan bumbu-bumbu demokrasi yang sangat menarik itu, tapi jangan sampai melampaui batas. Nah itu kan artinya apa? Dunia akan menyaksikan kita. Coba kita lihat Indonesia seperti ini. Tapi sebaliknya kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka itu mungkin kejadiannya di Jakarta, tapi itu akan menjadi merek untuk seluruh Indonesia. Karena itu DKI Jakarta itu sangat barometer untuk Indonesia ini. Window-nya Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Artinya? Trendsetter untuk provinsi lain juga itu apa yang terjadi di Jakarta. Jadi kita bisa memahami kalau pihak pemerintah termasuk Pak Kapolri tadi itu memberikan statement sangat warning jangan sampai Jakarta ini ternodai oleh sesuatu yang tidak diinginkan bersama, sebab itu nanti akan memberikan suatu pencitraan yang kurang bagus juga untuk Indonesia kan. Baik. Karena tidak bisa dipisahkan antara DKI Jakarta dengan simbol Indonesia kan. Nah oleh karena itu juga saya juga ikut menghimbau kepada segenap masyarakat dan bangsa Indonesia, mari kita berdoa semoga pemilu kada di DKI Jakarta ini berjalan baik ya, tanpa ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita kehendaki gitu ya. Dan saya juga ingin menghimbau kepada umat kita. Saya itu membayangkan gini Pak ya, insya Allah besok selesai pemilu kita berangkulan, kita menerima kenyataan ya. Anda memang ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi belum waktunya kami untuk menang. Jadi antara kedua calon ini nanti itu berpelukan di depan publik itu kan. Selamat atas kemenangannya dan kami harus mengaku bahwa kami ini adalah kalah. Siapapun yang menang maka kita harus dukung dan siapapun kalah itu kesuksesan yang tertunda. Dengan demikian kita bisa merajuk kembali umat yang mungkin selama ini bermasalah, ya mungkin selama ini ada gontok-gontokan, ya biasalah. Dan ini pun juga harus menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Indonesia bahwa perbedaan boleh terjadi tapi konflik nggak boleh terjadi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Terima kasih dan terima kasih juga Pak Heri Budianto, Direktur Eksekutif Polkom Institute. Itu tentu yang kita harapkan, Pilkada Jakarta harus berlangsung damai dan tentu menghasilkan pemimpin Jakarta yang terbaik untuk 5 tahun ke depan dan juga menciptakan kedamaian bagi warga Jakarta.